Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bergabung kembali Bu Koni. Wah, kita jadi langganan nih Bu Koni ini. Karena ternyata agak susah juga menemukan analis ini, pengamat internasional nih. Apalagi yang urusannya perang nih. Juga ke Pak Dubes kita, Pak Imron Kotan. Selamat bergabung ini jauh-jauh dari Sydney. Ini kembali ke mantannya Pak ini ya. Beliau ini mantan Dubes di Australia dan di Tiongkok ya. Iya, betul. Ini kembali ke mantan ini. Iya, betul. Juga selamat bergabung untuk Bang Fadil. Ya, sama-sama. Ini Bang Fadil juga yang kedua ini kalau nggak salah ya. Betul. Iya, Alhamdulillah. Kita kembali mengangkat tema perang di Ukraina ini setelah lebih dari 100 hari ini. Tidak ada tanda-tanda bahwa perang ini akan berakhir. Sebaliknya, yang menarik adalah bukan hanya Ukraina yang menjadi korban terbesar dari perang ini, tapi juga justru banyak negara yang tidak terlibat dalam perang ini yang merasakan dampaknya. Kita mungkin tidak perlu menyebut Eropa, tidak perlu menyebut Amerika, kita menyebut negara-negara yang sebenarnya terlihat pada mulanya tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi setelah perang Ukraina ini sudah ada beberapa perdana menteri yang jatuh. Ini ada Pakistan, ada Sri Lanka. Kalau di Indonesia cuma Menteri Perdagangan yang jatuh ini. Nah, ini kan salah satu dampaknya ya. Pak Sofyan Jalil kita belum tahu apa hubungannya gitu. Tapi yang pasti bahwa kalau di negara lain yang jatuh ini rezimnya, kalau di sini nih yang ada adalah masih reshuffle gitu ya. Tapi lebih dari itu ada karena tidak ada tanda-tanda yang menarik dari bahwa perang ini akan segera berakhir. Kita mengangkat tema ini kembali karena kita menyaksikan bahwa ada pendalaman krisis yang global yang jauh lebih dalam daripada yang diduga banyak orang ketika perang ini mulai muncul. Sampai-sampai tokoh sekaliber Henry Kissinger ini harus menyampaikan ide yang pasti sangat dibenci oleh Presiden Ukraina dan mungkin juga bangsa Ukraina secara umum, bahwa kelihatannya trennya akan memihak ke Rusia karena secara de facto di lapangan Rusia benar-benar melakukan banyak sekali progres ya, terutama penguasanya di wilayah timur di Donbas. Tapi yang lebih penting adalah histeria yang kita rasakan di bulan-bulan pertama media Barat dalam perang ini pelan-pelan ini redup, gitu ya. Dan mulai muncul banyak ajakan untuk segera kembali lagi ke meja perundingan yang sampai saat ini masih ditolak oleh Ukraina dan mungkin sekali juga karena ditolak oleh negara-negara sponsor Ukraina. Gitu ya. Jadi karena itu pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan komentar analisa dari narasumber kita pada sore hari ini, Bu Koni dan Pak Imron ini terutama dari sisi geopolitiknya, dan secara khusus saya ingin mendengarkan pendapat Bu Koni tentang ini sisi militernya ya. Ini ujungnya akan seperti apa, terutama dengan membanjirnya bantuan Eropa dan Amerika dari sisi persenjataan ke Ukraina, tapi tidak tampak membuahkan hasil di lapangan. Sementara mungkin secara khusus ke Pak Imron nanti dampaknya kepada sisi geopolitiknya, terutama yang berhubungan dengan apa yang disebut sebagai proses pembentukan tatanan dunia baru ini. Karena ini benar-benar merupakan satu disrupsi besar, gitu ya. Dan apakah kita benar-benar akhirnya akan mengarah secara lebih cepat dari yang kita duga kepada
tatanan yang lebih bersifat multilateral seperti yang digaungkan oleh Rusia, dan bagaimana pembentukan aliansi-aliansi global sekarang ini akan mempengaruhi tatanan dunia baru kita ke depan. Dan saya kira secara khusus ke Bang Fadil nanti ini dampak inflasinya ya. Ini kan sudah terasa betul bagi kita di sini, walaupun di sini korbannya cuma Mendak, tapi kita tidak tahu apakah Menteri baru ini, Pak Zulkifli Hasan, ini seperti menggenggam bara api nih, Pak Zulkifli Hasan ini. Nah, ini seperti menggenggam bara api, kita tidak tahu apakah beliau akan menjadi solusi atau akan menjadi masalah baru dalam kabinet Pak Jokowi itu ya. Karena ini juga bukan masalah yang sederhana. Jadi saya salut juga bahwa atas nyalinya Pak Zulkifli Hasan ini berani menggenggam bara api ini. Dan kita coba nanti akan melihat apakah beliau akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi. Kira-kira itu alasan kenapa kita mengangkat tema ini pada sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini makin mencerahkan. Salah satu misi dari Gelora Talks ini adalah misi literasi. Kita tahu bahwa tidak banyak media yang mengangkat tema-tema seperti ini karena dianggap terlalu jauh dari perbincangan sehari-hari masyarakat. Tapi salah satu misi Partai Gelora adalah kalau partai ini, kalau negara ini mau besar, kita harus mengubah perbincangan hari-hari masyarakat. Kita harus mengajak mereka mendiskusikan hal-hal yang tampak seperti jauh dari jangkauan mereka, tapi sebenarnya justru sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Termasuk diantaranya peristiwa perang sebesar yang sekarang sudah berlangsung lebih dari 100 hari, dan kita mulai merasakan bahwa setiap hari kocek kita, kantong kita ini makin kering, digerus tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari dampak dari perang di Ukraina. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah setia, berkali-kali kita undang ke sini, tapi kita juga merasakan bahwa mereka efektif memberikan literasi kepada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Pak Imron, Pak Dubes kita, dan juga Bang Fadil. Perbincangan kita sore hari ini jauh lebih lugas dan jauh lebih dalam, dan saya kira sangat membantu masyarakat kita memahami masalah secara lebih baik. Saya dari awal berpendapat bahwa dalam proses peralihan kepada tatanan dunia baru ini, tahapan atau fenomena awal yang akan menandainya adalah pembentukan aliansi-aliansi global baru. Tentu saja ini tidak akan gampang, tetapi dalam proses itulah Indonesia harus membaca situasi secara cermat dan secara perlahan-lahan terlibat di dalam aliansi global kepada yang akan nanti membentuk tatanan dunia baru ke depan. Sebab kita tidak boleh lagi menjadi korban dan kita harus mendahulukan kepentingan nasional kita dalam proses itu. Sebab memang dari waktu ke waktu kita membaca secara lebih pasti bahwa fenomena ini memang menunjukkan bahwa tatanan dunia yang sekarang ini ada memang sudah waktunya untuk diganti. Tapi saya juga ingin menekankan kembali bahwa secara domestik akhirnya kita harus menjawab tantangan atau dampak dari perang ini di rumah tangga kita sendiri. Dan tampaknya reshuffle hari ini adalah bagian dari dampak perang Ukraina ini. Iya kan, ini kan Menteri Perdagangan sebenarnya yang awalnya memicu situasi ini kan. Karena memang ada anomali besar bahwa bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar CPO tapi kok mengalami kelangkaan minyak goreng gitu ya. Itu sama saja seperti yang saya katakan sebelumnya, membayangkan bahwa Arab Saudi mengalami kelangkaan BBM. Kan sama aja itu. Ya. Dan dipicu oleh kebijakan sebenarnya. Ya, tentu saja, dan kelangkaan itu dipicu oleh kebijakan yang dibuatnya sendiri. Yang dibuatnya sendiri itu memang dipicu oleh kebijakan yang salah gitu kan. Jadi ini satu dampak bahwa kita mungkin tidak banyak membaca bahwa reshuffle ini adalah sebenarnya adalah satu dampak dari respon kebijakan yang salah terhadap situasi gitu ya.
Nah, tapi kita juga melihat bahwa reshuffle kabinet ini rasanya tidak akan menjawab masalah secara substansial karena tantangannya permanen. Tantangannya jauh lebih substansial daripada sekedar reshuffle, dan saya menganggap bahwa para menteri baru ini khususnya Mendak yang naik ini Pak Zulkifli Hasan ini sebenarnya seperti menggenggam bara api. Ini menjelang pemilu dan mendapatkan pos kabinet yang sangat Hot. panas itu ya, sangat panas, Hot seat ya Pak sangat ya. berbahaya. Kursi Ini panas. taruhan gitu ya. Ini taruhan yang sangat besar gitu ya, bukan hanya kepada kepada kredibilitas beliau juga, tetapi juga sebenarnya yang lebih besar lagi kepada reputasi kabinet Pak Jokowi sendiri gitu ya, yang kita lihat semakin hari mengalami degradasi yang lebih tajam. Saya kira kita perlu terus membaca situasi ini secara lebih arif dan mendorong rangkaian kebijakan atau respon kebijakan kepada masalah untuk menjaga supaya seperti yang saya ulang-ulangi dari awal bahwa sejak krisis global ini yang dimulai dari pandemi kemudian berujung dengan dilanjutkan dengan krisis ekonomi yang sekarang semakin dalam kita rasakan, dan rasanya ini akan berlanjut dengan krisis sosial dan juga berlanjut dengan krisis politik. Kita sedang on the way di antara ujung krisis ekonomi menuju krisis sosial yang sangat tajam sekarang ini, dan kita perlu hati-hati melihat bahwa reshuffle ini bisa jadi tidak merupakan solusi bagi pemerintah, tapi justru menjadi masalah baru bagi pemerintah jika tantangan utama yang menyebabkan terjadinya reshuffle ini nanti tidak terjawab secara baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita, Pak Imron dan Bang Fadil, serta teman-teman media yang ikut nimbrung di Zoom, juga teman-teman atau sahabat Gelora yang menyaksikan acara ini dari platform sosial media Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.